sebenarnya pemikiran seperti itu ditinjau dari segi pemasaran itu sudah salah kaprah kalau saya katakan demikian. Karena apa? Apa yang Anda dilakukan, apa yang orang-orang lakukan di dalam bidang pendidikan itu adalah bagian sebenarnya di dalamnya itu termasuk pemasaran. Bagaimana mereka itu mendapatkan mahasiswa, bagaimana mereka itu membangun daya tarik, bagaimana mereka membangun brand myth dan brand trust di dalam kinerja mereka itu adalah bagian di pemasaran. Itu gambaran pertama tentang mata kuliah manajemen pemasaran. Yang perlu saya perkenalkan selanjutnya, di dalam perkuliahan nantinya kita bangun sistem perkuliahan secara mandiri, diskusi per kelompok. Nanti saya mengikuti dan saya akan mengerahkan tentang apa yang menjadikan diskusi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya yakin karena semuanya Bapak Ibu semua itu adalah guru ya. Ya Pak ya? Bapak Ibu guru semua kan? Iya. Semua Pak. Semua. Jadi saya yakin sudah paham betul sekarang bagaimana membangun sistem perkuliahan yang online, yang daring. Tidak semuanya guru, Pak. Tidak semuanya guru. Tidak semuanya guru, nanti kan ikut kelompok-kelompok di situ. Ya. Jadi itu yang saya harapkan bahwa kita dalam pertemuan kali ini adalah akan membahas tentang tugas dan materi yang akan kita lakukan di dalam sistem perkuliahan mulai minggu depan sampai minggu terakhir. Dan saya harapkan setiap pertemuan ini nantinya Bapak Ibu langsung absensi, dan ini hasil dari video ini, Zoom ini supaya direkam dan nanti akan saya masukkan ke e-learning dan tolong hasil rekaman itu dikirim ke saya. Gambaran sementara itu saya lebih senang dialog atau diskusi sementara. Silakan Bapak Ibu. Kalau saya ingin mendalam, saya perkenalkan, saya ini lahir di Gresik, di Pulau Bawean. Dibesarkan di Trenggalek, mengabdi di UMSIDA itu mulai tahun 89 sampai sekarang. Lama sekali. Lama sekali, dan S1, S2 di Universitas Muhammadiyah Malang, S3-nya di Brawijaya. Nanti bisa kita dialog dalam pembukaan materi ini, apa yang sebenarnya yang diinginkan Ibu dan apa yang sebenarnya kita sinkronkan dengan sistem perkuliahan selanjutnya. Silahkan memperkenalkan diri, dulu. Berapa orang yang hadir ini, Mas Nurul? 38 Pak. Jadi total 60 ya? Di grup lihatnya 60, ini yang hadir 38 semua Pak. Oh, dia itu ya, nggak buka. 2 orang. Sekalian Pak ya? Sekalian. Mahasiswa Bapak tahun 99, Ahmad Samsoni Pak. Masih ingat? Iya. Oh iya. Sekarang di mana? Di Kejapanan Pak. Kejapanan ya. Iya. Hasil dari KKN, suami istri satu kelas sama adik adiknya. Alhamdulillah, barokah. Ya, silakan yang lain. Kita pertemuan perkenalan dulu, nanti saya bagikan tentang tugas materi diskusi selanjutnya. Kita santai karena sudah S2 kan? Tidak seperti S1, lebih santai S2 dan lebih santai lagi S3. Kuliah itu yang paling berat itu kuliah itu S1. Yang paling berat itu kuliah S1. Silakan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad. Nama saya Ahmad, kelahiran NTB, Demak. Iya. Alhamdulillah sekarang domisili di Kabupaten Sidoarjo, ngajar di SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo, Desa Suko. Daerah mana itu? SMP-nya daerah mana?
ini apa namanya? Candi, masih candi kayaknya ini. Oh, Candi ya. Iya. Oke. Ya, silakan yang lain kalau ada yang memperkenalkan diri dan bertanya, silakan. Silakan. Ini Mas, Bapak. Oh, yang lainnya biar kita ta'aruf wa tahabuta. Kenapa kata sayang? Ya, betul. Nanti kita tahu tentang karakternya dari masing-masing sehingga saya bisa menyesuaikan apa yang harus kita berikan, bagaimana kebijakan yang harus saya lakukan. Ya, betul. Silakan. Monggo Ibu Jamila. Barum Dalu, ini Barum Dalu. Ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Dalu. Saya mengajar di SD Muhammadiyah 1 Krian. Iya. Motivasi saya untuk kuliah yaitu ingin menambah ilmu kita dan juga banyak dengan orang-orang yang hebat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang lain, Mas Adius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adius Salam, profesi sebagai guru SD Muhammadiyah 2 Pendil, Kabupaten Probolinggo, Pak. Probolinggo. Ya. Satu-satunya mahasiswa S2 di kabupaten, yang lain kota, Pak. Alhamdulillah. Yang penting semangat. Saya sebagai aktivis sebenarnya di Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo, dan juga sebagai Kepala Kantor Lazismu Kabupaten Probolinggo, insya Allah. Amin. Terus sudah dikaruniai 2 anak. Iya. Masih 1 istri, Pak. Mudah-mudahan tetap 1 hingga akhir hayat. Iya. Nambah juga nggak apa-apa, lebih bagus. Saya selalu ditanya oleh mahasiswa, Pak, statusnya harapan saya kuliah S2 ini bisa menyambung silaturahim dengan teman-teman se-Jawa Timur. Menyambung silaturahim sehingga kita bermuhammadiyah nanti, Pak, bisa insya Allah bisa bergembira begitu. Iya. Masya Allah. Amin. Terima kasih. Mungkin itu saja sepintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang lain wabarakatuh. perwakilan dari beberapa kabupaten. Apa ada yang dari Gresik atau dari Pak? Ada. Bu, siapa Saya ini? Bu Ida, Pak. Ida, iya. Ya silakan Bu. Saya dari Gresik. Saya mengajar di SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik, Pak. GKB. Iya, Gresik Kota Baru. Iya. Ada teman saya, Ustazah Jamila. Kebetulan beliau juga 1 unit kerja dengan saya di Gresik, Pak, di SMA Muhammadiyah 10 Amin, yang dikenal dengan Semamiu. Oh, Mio. Kalau di sini Miosi. Iya. Kalau di Gresik di GKB-nya namanya Semamiu. Kalau di Salam Sidoarjo, kenal untuk Miosi. semuanya dan juga Bapak. Iya, sama-sama dari Gresiknya, tapi saya sama ini. Iya, di Bawean ya, Pak. Iya, Bawean, lahirnya di Bawean. Dibesarkan di Trenggara, merantau, terus ke Malang, terus ketemu di Sidoarjo. Tapi kita tetap satu, ya. Iya. Ya, silakan yang lain. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Iya.
Tuh. Iya. Menggunakan ya. Itu pentingnya kita belajar tentang manajemen pemasaran, Pak Abdullah ya. Kalau kita berbicara perguruan tinggi pendidikan, itu adalah produk jasa yang ditawarkan kan. Jadi untuk meyakinkan itu kepada konsumen atau pelanggan atau pemakai itu sangat sulit. Beda dengan produk berupa barang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya yakin SD Pucang 1 itu ahlinya di dalam membangun sebuah strategi bagaimana bisa meyakinkan konsumen tetap memilih SD 1 Pucang. Apa yang harus dipertahankan adalah pertama, bagaimana kita tetap memberikan kepuasan kepada konsumen. Jadi ujung-ujungnya dalam sebuah bisnis, dalam menghasilkan sebuah keberhasilan, maka kita harus tetap mempertahankan kepuasan terhadap konsumen. Kalau konsumen puas, kita tidak perlu promosi secara besar-besaran. Karena promosi itu bisa dilakukan dari apa yang dikatakan kasarannya dari mulut ke mulut. Kalau orang sudah percaya kepada produk kita sudah bisa membangun trust dan membangun brand image, maka apapun yang dilakukan, orang tetap emosional terhadap produk kita atau lembaga kita. Ujung-ujungnya adalah kita harus benar-benar tetap konsekuen terhadap apa yang menjadikan misi dari pendidikan kita untuk mencapai tujuan itu. Kita tidak boleh kendor dengan adanya pandemi ini, terus kita putus asa, terus kita pelayanan, memberikan kepuasan kepada konsumen itu akan berkurang. Tetap kita pertahankan, malah harus kita lebih. Kalau dalam sebuah bisnis sekarang ini, produk ada door to door. Apakah dalam bidang pendidikan bisa demikian? Bisa, karena ada namanya media kan. Setiap wali kelas, setiap itu yang punya handphone, macam itu kita langsung berdiskusi, kita langsung menawarkan yang terbaik. Itu jalan salah satunya, tetap mempertahankan bagaimana kita membangun sebuah perguruan tinggi atau lembaga pendidikan untuk bertahan dalam posisi pandemi ini. Itu Mas Pak Abdullah ya, yang sementara dapat saya sampaikan di dalam dialog ini. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Ini ada namanya Sin Sabila, Mas atau Bapak Sin Sabila, atau Rusiati SMK Pemuda Krian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusiati dari SMK Pemuda Krian. Iya. Tapi mohon maaf, saya kelahiran Gresik, Pak, Kedamaian. Kelahiran Gresik juga. Iya, Kedamaian Gresik juga, tapi mengabdinya di Krian Sidoarjo. Iya, di mana-mana kita berpijak, di situlah kita hidup kan, Bu, ya. Iya, nggih, ya Ibu. Ya, silakan Bu. Sin Sabila, Pak. Halo. Iya, ya silakan. Sabila. Sin Sabila itu sebetulnya pakai Zoom-nya istri saya, Pak. Jadi itu pakai, karena istri saya kebetulan juga mengajar, kalau saya aslinya laki-laki. Oh gitu, ya. Saya aslinya dari Lamongan. Jadi kebetulan saya sekarang mengajar di Pondok Pesantren Karangasem. Karangasem itu mana? Karangasem Paciran, Pak, Lamongan. Paciran, Lamongan, ya.
Syekh. Ya, silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Saad. Nggih. Ustadz Fajar Sodik. Alhamdulillah. Masih ingat Pak Saad? Iya. Terakhir saya di Humas 2014 bersama Bu Yuli Pak Saad di Dekan Ekonomi. Iya. Silakan. Mohon izin untuk belajar ilmunya tentang pemasaran kepada jenengan. Insyaallah berusaha untuk mengamalkan di sekolah. Saya di SMP 2 Buduran, Pak Saad. SMP 2 Buduran, di SMP 2. Sudah lama di situ? 2014 itu. Oh, 2014 itu kemudian mengabdi di sana sehingga ke kampusnya mulai agak jarang. Iya, silakan. Ya, monggo dilanjut yang lain. Silakan. Assalamualaikum Pak, saya Sinta. Bu Sinta, ya silakan Bu Ya, Sinta. perkenalkan saya Sinta dari Tulangan. Saya mengajar di SD Muda Muhammadiyah 2 Tulangan. Kebetulan saya mengajar juga ini baru tahun yang kedua. Mata kuliah apa Bu? Pelajaran apa Bu? Ngajarnya? Iya. Ini di kelas 2. Guru kelas. Pelajaran apa? Kalau guru kelas itu kita ngajar di kelas. Pelajaran kan menggunakan ini tematik. Jadi saya ngajar sebagai guru kelas di kelas 2. Di SD Muda saya. Kebetulan ini tahun kedua saya mengajar. Sebelumnya saya adalah ibu rumah tangga. Alhamdulillah. Iya, terus ini ada program dari Muhammadiyah ini. Bismillah. Dengan tekad saya mau mencari ilmu lagi setelah sekian lama. Saya wisuda S1 itu 2004. Jadi dari tahun 2004 sampai 2020 sudah 16 tahun tidak belajar. Mungkin ya mohon bantuannya dari Bapak dosen dan juga teman-teman yang lainnya. Mengulang lagi ya sudah selama 16 tahun dan mengajar juga baru 2 tahun. Sebelumnya saya ibu rumah tangga yang muridnya 3 karena anak saya 3. Sekarang muridnya banyak. Ya mohon teman-teman semua diajarin mungkin ya, saya juga dibimbing juga karena sudah lama tidak mengenyam bangku pendidikan, udah lama nggak sekolah lagi gitu. Itu lebih semangat. Lebih semangat. Insya Allah saya pengen semangat. Iya. Bismillah. Terima kasih. Silakan. Ada yang lain lagi yang jauh dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miss Nati dari Probolinggo. Alhamdulillah saya lahir di Jember tahun 1969. Kemudian saat ini saya mengajar di MI Muhammadiyah 1 Kota Probolinggo. Alhamdulillah ada program S2 bersama teman saya 5 orang dari MI Muhammadiyah. Belajar bersama S2 di UMSIDA untuk menambah keilmuan kita bersama. Semoga belajar saat ini akan membawa berkah dan kemajuan bagi teman-teman semua, terutama dari teman-teman IMI Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa orang yang masuk Pak Nurul? 57 Pak. 57. 50 Pak. 50 ya. Jangan lupa nanti di video yang di itu ya. Ini komputer saya ini bermasalah ini Pak. Tidak bisa record dari tadi. Cari solusinya Pak. Tahu. Saya pernah jadi dekan
di Umsida itu 8 tahun. Dulu Umsida itu kuliahnya mesti malam S1. Saya berpikir, bagaimana mengembangkan Umsida itu Fakultas Ekonomi agar mahasiswanya banyak. Maka kita harus melakukan strategi di dalam manajemen pemasaran itu. Saya membuat langkah adalah membuat kelas pagi. Karena apa? Kelas pagi itu kosong, gedungnya kosong, sedangkan malam penuh. Itu kan tidak efektif. Nah, kita buat pagi. Sama dengan sekolahan sekarang itu ada kelas apa, Pak itu, Pak Abdullah, di samping kelas-kelas itu. Pendidikan di Pucang 1 ada kelas apa namanya itu? Iya. Itu adalah bagian dari inovasi bagaimana kita mempertahankan dan memberikan kepuasan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu Pak Muhammad. Ya. Oke, Pak. Nah, jadi kita nanti diskusinya lebih dalam. Ya. Nanti kalau buat makalah, panjenengan sambil belajar, nanti sambil berdebat dengan teman-teman yang lain bagaimana sistem pendidikan di tempat sekolah. Contoh-contohnya seperti itu. Ya. Ada yang lain? Ada saya Pak. Ketua Pak. Ada, tapi suaranya manuk negara bisa. Ya silakan. Nanti kan diskusi makalahnya didiskusikan dan dijawab bersama dengan teman-teman. Sekarang dialog dulu dengan saya. Saya Pak, selaku ketua Pak. Ya, enggak. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya nama saya, perannya yang mana. Iya, sekarang sudah di kamera. Iya. Nama saya Nurul Pak, sama dengan Bu Misnati tadi kerjanya di MI Muhammadiyah. Kebetulan dari tadi ngikuti agak sedikit bingung, nge-host ini tidak bisa direkod. Akhirnya sukses juga nih sudah bisa. Alhamdulillah. Belajarnya, alhamdulillah. Terus saya selaku guru di sini ingin ada yang ditanyakan tentang pemasaran pendidikan Islam. Yang saya tahu dari tingkat MI sampai perguruan tinggi tidak seberapa besar kendalanya mungkin Pak untuk pemasaran itu. Tapi di PAUD atau TK Pak. Nah, ini yang juga saya temui di antara wali murid. Bahkan di PAUD dan TK itu ada yang ingin berhenti wali muridnya Pak di era pandemi ini Pak. Lebih baik tidak sekolah PAUD, lebih baik tidak usah sekolah TK sudah seperti itu Pak. Karena menangani anak-anak kecil itu ya Pak susah gitu sebagai orang tua. Sebenarnya bukan anaknya yang susah, orang tuanya yang susah dikendalikan. Iya. Nah, tentang masalah seperti itu gimana Pak untuk memberikan masukan pada orang tua sudah ingin berhenti begitu Pak sekolah di PAUD atau TK? Selama ini apa yang dilakukan Pak Nurul? PAUD dan TK sama mereka dianggap tidak penting gitu Pak. Yang penting kan dari guru atau dari lembaga yang dilakukan. Tidak ada Pak lembaga di kayak PAUD di mana di Probolinggo apalagi milik Aisyah ya itu sudah banyak yang maju Pak. Dari sistem ininya sudah bagus-bagus Pak. Mulai sarana, gurunya juga bagus-bagus. Terus siswa PAUD atau TK diajak video call tidak 5 menit sudah mau lari begitu. Kesusahan di situ. Iya, maklum kita hidup di desa mungkin ya. Orang tua belum familiar tentang teknologi dan segala macam. Itu adalah yang perlu kita lakukan pendekatan secara individual kan. Nah, seperti saya sudah punya cucu saya nih. Cucu saya itu TK 0 besar dan satunya di kelas 3. Juga demikian. Orang tua sibuk semua, mbaknya sibuk semua, ibunya sibuk semua, papanya semua.
lama-lama perlu. Tapi sebenarnya kalau kita menyadarkan bahwa itu ada pentingnya pendidikan seperti ini. Kalau di tempat Pak Nurul itu sebenarnya kan orang tua yang kurang mendukung. Ya kita harus rutin lah Pak Nurul. Dan itu dari seperti dilihat di TV itu guru datang ke rumah-rumah. Seperti tempat saya Pulau Bawean itu kan gitu. HP nggak punya, jaringan nggak bisa, sehingga gurunya datang memberikan soal-soal ke rumah. Nantinya suruh kembalikan ke gurunya, berikan gambaran seperti itu. Karena posisi kita sekarang seperti ini, saya malah lari ya, Pak. Dilema kondisi seperti ini. Ya, Bu Siti, itu ada Bu Siti. Pak. Pak, ini Muhammad Andani. Adani, silakan Pak. Mohon izin bertanya Pak. Iya, silakan. Pak Adani apa saya Pak? Ya, yang keluar sampean dulu nih, Bu Siti. Oke. Baik, terima kasih waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kota Probolinggo Pak, kebetulan itu belum dimulai materinya. Enggak, cuma perkenalan aja ini. Baca apa? Suara saya bisa ini Pak G? Bisa didengar. Baik, begini Bapak, terima kasih atas waktunya. Nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nurul Hadi tadi. Kebetulan saya berada di PAUD IC 5 Kota Probolinggo. Sama Rosi juga ya. Benar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nurul, tetapi sedikit tadi. Enggak ya. Perbedaan yang saya maksud adalah kalau tadi Pak Nurul menceritakan bahwa di PAUD itu wali muridnya minta berhenti selama masa pandemi COVID-19 Pak, tetapi tidak di lembaga kami. Di lembaga kami malah kami mencari dan terus tidak bisa deh ya? Hah? Harus headset. Oh. David, matikan dulu Mas David. Masuk. Memelihara wali murid kami supaya tidak berhenti selama masa pandemi COVID, karena apa yang menjadi harapan lembaga kami, khususnya di kurikulum dan wabil khusus lagi di kurikulum AIK, belum terlaksana dengan maksimal pastinya. Karena pembelajaran masih jarak-jarak Pak dengan daring. Nah, kiat yang kami ingin tanyakan di forum ini, kiat-kiat untuk bisa menjaga agar wali murid kita yang ada untuk bisa tetap berada di lembaga kami dengan pembelajaran daring. Karena seperti yang kita ketahui semua, Bapak, daring di TK atau di kelompok bermain itu sesungguhnya yang didaring itu bukan muridnya, Bapak. Iya, betul. Tetapi wali muridnya, orang tua. Orang tua, sutradaranya. Harus pandai-pandai Bunda Guru bagaimana membahasakan untuk orang tua dan bagaimana membahasakan komunikasinya dengan murid. Lebih rumit menjadi guru PAUD ketimbang SD, SMP, dan seterusnya. Nah, jadi mohon masukan Bapak, kiat-kiat apa, daring sudah kami laksanakan, segala keterbatasan kami di lembaga, pembelajaran daring menggunakan, baik itu menggunakan video tutorial ataupun dan lain sebagainya. Pernah kami memprogramkan untuk home visit. Namun ada instruksi dari pimpinan kami, pimpinan daerah Aisyah Kota Probolinggo,
melalui majelisnya, tentunya Majelis Dikdasmen menginstruksikan untuk tidak ada home visit dan lain sebagainya. Maka kami pun tidak bisa laksanakan program itu, kami anulir. Jadi semacam dilema Pak menjadi guru PAUD, upaya untuk daring sedemikian rupa, Bunda Guru juga semuanya sudah ikut yang namanya webinar nasional dan lain sebagainya Pak. Nah, pertanyaannya ya itu tadi Pak, bagaimana kiat kami di lembaga untuk bisa mempertahankan wali murid yang sudah ada. Bahkan ada calon pendaftar di awal sebelum Juli kemarin menyampaikannya begini Pak, Bunda mohon maaf, anak saya kepengen didaftarkan di ABA 5, tetapi nunggu pandemi selesai ya Bunda. Nah, kita juga nggak pernah tahu nih pandemi selesainya sampai kapan. Kalau sampai ke tahun ajaran baru lagi berarti kan dia nggak jadi mendaftar gitu Pak. Bagaimana kiat untuk menarik mereka bahwa sesungguhnya selama pandemi kita pembelajaran tetap ada. Baik Al-Islam dan lain sebagainya semaksimal mungkin kami upayakan untuk tetap diberikan pembelajaran itu lewat daring itu tadi. Mungkin itu Pak, terima kasih. Iya, terima kasih. Sebenarnya apa yang Ibu sampaikan itu merupakan bagian jawaban Ibu. Jawaban itu kan, ya trik-trik yang sudah dilakukan itu. Tapi saya belajar dari cucu saya. Nah, di dalam sama TK kan, TK 0 besar. Gurunya itu selalu mengirimkan soal-soal melalui dan tugas melalui WhatsApp atau video. Tapi ibunya juga protes, banyaknya segala macam, disuruh praktek ngepel dan segala macam. Ini pekerjaan itu. Sebenarnya pandemi itu bukan, maksud saya pandemi itu jangan dijadikan beban kepada murid, karena kalau seperti TK itu kan yang jadi beban kan orang tua, bukan murid kan. Jadi itu Bu, saya lihat ternyata di cucu saya itu juga demikian, jadi beban. Tugas yang mereka berikan itu sebenarnya tugasnya wali murid, bukan tugasnya. Itu tidak layak dilihat dari sisinya itu. Saya kemarin lihat cucu saya itu praktek ngepel, praktek cuci-cuci dan segala macam. Padahal dia tidak pernah ngepel, tidak pernah nyuci. Sebenarnya hal seperti itu ya yang menjadikan kejenuhan dan orang tua memberontak. Itu evaluasi saya terhadap cucu saya yang sekolah di TK. Saya sudah mengatakan kepada itu anak saya, tolong disarankan ke gurunya, berikan yang happy tapi tidak terlalu berat. Jadi pakai seragam, terus suruh ngepel, pakai seragam, terus suruh cuci piring. Nah, itu kan nggak masuk akal tuh Bu. Praktek ngepel, cuci piring harus pakai seragam, langsung dikirim videonya. Kan? Kira-kira masuk akal nggak itu kan? Gitu. Arti tidak masuk akal itu belum waktunya beban yang diberikan kepada anak kecil itu seperti itu. Sehingga orang tua kadang-kadang secara kasarannya memberontak terhadap tugas-tugas yang diberikan itu. Coba tugas-tugas yang diberikan yang menjadikan murid enjoy dan tidak mengurangi makna dalam sistem pendidikan itu. Itu Bu ya. Jadi nanti dievaluasi kalau terlalu berat, coba dikurangi apa yang menjadikan kesenangan dan orang tua juga mendukung kegiatan itu. Ya. Sama mungkin di Purbolinggo dan di sini berat. Saya sendiri mengatakan berat. Gitu ya. Wong saya di S1 aja memberikan materi yang berat, tugas yang berat itu juga berpikir. Pertama adalah kuotanya Bu, ya seperti itu kuotanya. Mahasiswa itu 1 jam 10.000, kalau 7 dosen 1 hari kan 70.000. Betul Pak. Ya? Betul ya, kuota. Iya, itu yang harus diperhatikan Bu Siti ya. Jadi beban-beban seperti itu yang harus diperhatikan. Mungkin itu. Ini ada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan saya Teguh Abdillah sesuai dengan tulisan di layar panjenengan semua. Saya dari Gresik, satu kemitraan dengan Semamio mungkin ya. Saya mitranya GKB 1 Bapak. Dari SD Muhammadiyah 1 Ndirorejo, Gresik. Kami ada di wilayah perbatasan. Ada beberapa yang kami sampaikan, ingin kami tanyakan Bapak. Ya. Mungkin kalau saya sampaikan semuanya mungkin nggak cukup ya. Ya, Saya mungkin cuma satu aja. Siap dimarahin Mas Pak Nurul ya. Salam kenal Pak Nurul. Saya anggota jenengan Pak. Iya. Ya, salam. Bapak dosen, yang ingin kami tanyakan termasuk yang sudah disampaikan tadi sangat jelas, namun terkadang saya melihat itu untuk promosi tidak menutup wali murid atau calon wali murid itu melihat dari gemeleger gitu loh Bapak, dari gedung fasilitas itu kan sebenarnya produknya kan barang bukan jasa gitu. Berarti mungkin Pak ya, apakah itu juga berpengaruh dari termasuk layanan, juga besarnya gedung, kemegahan itu fasilitas selain daripada layanan jasa gitu Pak. Terima kasih. Ya, kalau kita lihat di era pendidikan sekarang ini, orang melihat bukti fisiknya dulu, ya, bukti fisik. Jadi kurang memperhatikan kualitas. Orang tertarik itu melihat dari bukti fisiknya. Fisiknya bagus, dia berpikir bahwa itu adalah profesional dan berkualitas. Tapi sebenarnya kan belum tentu kan. Tapi itulah tuntutan. Karena apa? Orang memilih itu, memasukkan ke arah itu, bisa membangun image bahwa mereka adalah kelas-kelas tertentu dan dia itu kan. Sehingga pendidikan yang punya gedung yang bagus, punya area parkir yang bagus dan lain-lain di dalamnya itu selalu diminati oleh konsumen, kalau kita katakan konsumen. Sama dengan Pak Teguh sekarang. Dulu belanja baju di pasar, sekarang ke mall kan. Sekarang online Bapak. Sekarang online dan pandemi sekarang kan. Sekarang nggak boleh ketemu Bapak. Iya, dulu sebelum. Iya dulu. Kenapa kok ke mall padahal di pasar itu, di pasar tradisional itu hampir sama. Beli sabun ke mall kan, Indomaret, pada tetangga kita ada sabun. Beli sesuatu di pasar tradisional, dia walaupun sedikit belanjanya masih ingin ke mall. Kira-kira apa Pak Nur? Pak Teguh. Gimana Bapak? Ya tadi itu. Ya, saya katakan orang lebih suka sekarang melihat bukti fisiknya untuk memilih sesuatu. Bukan kualitas. Kualitas itu setelah dalam proses mereka beranggapan demikian. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia akan membangun image pada pribadinya. Saya katakan tadi Pak Nurul itu sekarang tidak, atau sebelum pandemi itu jarang ke pasar tradisional. Mesti dikit-dikit ke mall, dikit-dikit ke Alfamart, ke Indomaret kan? Nah, itu kenapa? Itu pola-pola perilaku konsumen sekarang ini. Di samping mereka butuh, tetapi mereka juga akan membangun image pada dirinya sendiri. Ya, paham Pak?
Iya. Tapi ini Bapak, ada sedikit yang ingin kami curhatkan gitu ya. Sementara di lingkungan kami ini kan memang di tengah-tengah perumahan yang lumayan besar di Indrarejo, Gresik itu, ya alhamdulillah tidak bermaksud apa-apa. Sekolah kami itu termasuk sekolah masih baru, usia sekolah kami masih 4 tahun. Murid kami masih sampai kelas 4 di tahun ini. Dari gedung saja memang kita tertinggi, Bapak. Dan untuk pelayanan mungkin menurut saya itu sudah sangat maksimal, tapi itu tidak bisa merubah pandangan wali murid itu tetap komplain gitu loh Bapak ya. Masih ada. Oh iya. Ini saya harus evaluasi gitu loh Bapak. Mohon saran. Kita membangun seperti masakan Padang. Masakan Padang. Ya. Branded ya. Masakan Padang itu mutunya apa? Kalau Anda ada keluhan silahkan memberitahu. Tapi kalau sesuai dengan kepuasan kenikmatan silahkan memberitahu kepada teman yang lain. Kita jangan takut dengan kritikan. Kritikan itu sifatnya evaluasi bagi diri kita. Ada bimbingan saya yang baru lulus kemarin itu di SD. Dia kepala sekolah, kenapa di SD mereka itu muridnya kok stabil malah menurun terus, stabil menurun. Sedangkan di tetangga saya itu adalah naik terus. Saya tanya, apa yang Anda tawarkan dalam produk jasanya itu kepada konsumen? Kalau itu sama, maka orang akan memilih poin satunya, emosionalnya. Tapi kalau produknya itu punya nilai lebih daripada yang lain, dari pesaing, maka orang itu akan masuk ke situ. Paham? Jadi di samping gedung yang bukti fisik yang sangat menarik, membangun sebuah image, maka ada sebuah kurikulum yang mempunyai nilai lebih dibanding pesaing-pesaing kita yang ada di sekolah sekitar. Cari ciri khas gitu Pak. Iya, ciri khas. Saya selalu katakan, gitu. Ya, tidak hanya nanti begitu gedungnya megah, ada di Sidoarjo itu gedungnya sampai tinggi, bisa melihat Sidoarjo dan Surabaya. Tapi begitu masuk muridnya banyak keluar. Karena apa? Sistem pendidikan yang dibangun itu tidak bedanya dengan pendidikan yang lain. Sekarang sudah naik lagi karena mereka membangun sebuah sistem pendidikan ekstrakurikulernya yang tidak dimiliki oleh SMA lain. Jadi sekarang sudah naik jumlah muridnya. Disitulah sekarang ini kebijakan magister manajemen, bukan mata kuliah manajemen pemasaran untuk membuka wacana. Berpikir bahwa pendidikan itu adalah, jangan mengatakan pendidikan itu sifatnya sosial, tapi sosial itu harus dikelola secara profesional. Ya, silakan Irfan, hati-hati. Ini sudah tampil Pak Irfan. Ya, di sekolah mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Irfan Riyadi. Iya. Dari Kota Probolinggo Pak. Oh, Probolinggo. Iya Pak. Jadi mungkin dari sekian persen yang kuliah ini adalah berbasis guru dan pendidik Pak. Tapi 1% dari sekian itu saya Fakultas Hukum Pak, lulusan hukum. Iya. Oke, satu alma mater dengan Bapak di UMR Malang. Iya. Mohon bimbingannya untuk kemudian bisa belajar tentang manajemen pemasaran lembaga pendidikan ini Pak. Ada satu hal yang perlu saya tanyakan ke Bapak. Jadi kalau saya mengamati tentang lembaga pendidikan ini, maka kalau dibandingkan Pak, jadi ada lembaga pendidikan yang negeri, kalau kita versus itu dengan lembaga pendidikan swasta. Oke. Cenderung kalau pendidikan swasta lebih promosinya lebih
gigih, kemudian lebih semangat dibandingkan dengan lembaga negeri seperti itu, Pak. Jadi yang perlu saya tanyakan pertama, faktor apa ya Pak ya kira-kira yang kemudian menyebabkan hal itu. Kemudian yang kedua, ketika lembaga pendidikan kita, terutama yang kita hadiri sudah di lembaga pendidikan Muhammadiyah, Pak. Jadi kebanyakan lembaga kita itu ketika sudah di puncak tertinggi gitu, katakanlah mungkin ada satu lembaga yang kemudian tiap tahun sudah menolak murid, maka mereka menurunkan tensi promosinya, Pak, seperti itu. Apakah sebenarnya hal ini dibenarkan atau seperti apa, Pak, dalam strategi manajemen pemasaran seperti itu? Saya rasa dua hal itu yang perlu saya diskusikan pada kesempatan ini. Terima kasih, Pak, seperti itu. Okay. Ya, ada dua persoalan. Yang pertama adalah membandingkan negeri dan swasta. Kenapa negeri itu lebih banyak padahal tidak melakukan promosi? Itu tadi saya katakan orang sekarang itu lebih seperti halnya kalau tidak pegawai negeri kurang mantap. Ya dong. Nah, gitu. Image yang mereka tertanam di benak mereka itu adalah kalau di negeri itu dia mau benar-benar pilihan, sedangkan swasta nomor 2. Padahal belum tentu seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, bagaimana membangun seperti itu, merubah image seperti itu? Maka apa saya katakan dari awal tadi, kita harus bisa memberikan nilai beda antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Kalau di negeri adalah fokusnya adalah pelajaran-pelajaran yang konvensional, artinya kurikulumnya sudah dibangun oleh kementerian, kan swasta kan bisa membuat kurikulum tambahan, ya, yang bisa betul-betul membangun daya tarik dan mempunyai nilai tambah. Apa kira-kira yang harus kita lakukan seperti itu? Itulah sumbernya. Itu yang belum terpikirkan, sehingga kita harus belajar tentang pemasaran. Ya, itu harus kita pikirkan itu. Pikirkan itu. Ya. Terus yang kedua tadi kaitannya dengan apa, Pak? Menurunkan Pak, tensi promosi ketika lembaga pendidikan Muhammadiyah itu sudah di puncak kejayaannya. Betul. Saya contohkan sekarang. Saya contohkan. Saya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu mulai tahun 89. Ya. Itu muridnya Fakultas Ekonomi cuma 15 orang. Ya. Begitu saya jadi dekan tahun itu, saya membuat promosi sesuai dengan kemampuan komsida pada saat itu, ya, di print hitam putih. Ya. Tapi saya melakukan strategi di samping di print putih itu, saya datang ke tiap-tiap sekolah, khususnya sekolah-sekolah Muhammadiyah di seluruh gerbang Kertosusilo itu, termasuk mungkin dulu ke Purbolinggo, nggak salah. Jadi minta waktu untuk memberikan pengenalan bahwa ada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan Fakultas Ekonominya, saya pasarkan, promosikan itu di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan sekolah-sekolah di luar Muhammadiyah, walaupun banyak pada saat kita mau masuk ditolak. Kita tidak apa-apa kan, tapi kita memberikan brosur, memberikan apa itu agenda, buku agenda. Nah, yang penting mereka tahu bahwa kita itu ada perguruan tinggi Muhammadiyah. Ditolak nggak apa-apa. Mungkin di luar itu dari sekian 100 mungkin 25 yang menerima kita kehadirannya ke arah situ. Nah, itu. Nah, sekarang dalam perjalanan waktu Unsida ini sudah tidak menggunakan alat seperti itu.
Karena apa? Bahwa Umsida meyakinkan dirinya bahwa Umsida sudah menjadi pilihan calon mahasiswa di Sidoarjo. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah menggunakan seperti saya kemarin brosur, kalender dan segala macam apa itu spanduk? Tidak. Tapi mereka masuk ke sebuah media elektronik kan. Media elektronik. Di dalam media elektronik itu mereka juga akan memberikan gambaran bahwa pendidikan itu dan penawaran-penawaran khusus. Termasuk sekarang dari keluarga Muhammadiyah dapat potongan sekian persen SPP, dapat potongan sekian uang gedung, gitu. Dan ya kelas-kelas lainnya juga demikian. Jadi bukan kita menurunkan dari arah itu, tapi karena kita ini sudah menganggap bahwa Umsida ini merupakan milik masyarakat Gerbang Kertosusilo, maka mereka melakukan promosinya melalui media. Tapi tidak bisa meninggalkan promosi. PLN aja, Telkom aja melakukan promosi terus, padahal monopoli kan? Iya. Nah, pada monopoli. Buat apa itu sebenarnya? Melakukan promosi Telkom, terus PLN, BUMN itu, terus Pertamina, itu segala macam. Nah, ujung-ujungnya adalah kalau kita pelajari promosi itu tujuannya adalah mengingatkan. Nah, itu mengingatkan kepada pelanggan kita, konsumen kita. Karena apa? Selalu kita memberikan informasi, maka konsumen atau pelanggan akan merasa dihormati. Ya, Mas Riyadi, gitu ya. Kira-kira ukurnya apa ya Pak? Kira-kira tolak ukurnya apa? Kemudian kita bisa mengatur apakah ini kemudian cukup kita promosinya 50% saja kekuatannya, tidak kemudian seperti awal kita mendirikan pendidikan sekiranya all out 100%. Ya, kalau kita all out seperti Umsida, mahasiswa yang daftar 5.000 akan ditempatkan di mana? Target Umsida itu adalah 3.500. Kalau lebih sampai 4.000 sampai 5.000, kita berpikir overload, ya? Overload. Sehingga mereka melakukan demikian itu sudah mencapai target. Sekarang aja mencapai 2.500-an dalam posisi pandemi kan. Sebelum pandemi 3.000. Itu kan. Jadi melihatnya ke sisi-sisi situ. Biaya promosi-promosi itu yang dilakukan selama ini begitu besar, oleh Umsida dialihkan subsidi bagi anak yang tidak mampu yang mau kuliah, bidik misi, warga Muhammadiyah dan lain-lain itu. Itu karena di dalam setiap kegiatan bisnis itu perlu melakukan promosi. Dan biaya promosi itu sangat besar. Biaya promosi sangat besar itu yang tidak dikeluarkan Umsida melalui media itu dialihkan kepada yang lain. Itu. Ya. Oke. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Oke, ini Ahmad, Ustaz. Nggih, Ahmad Iza. Iza itu nama istri saya itu. Oh, tadi ya. Nama saya sebenarnya Ahmad toh, nggak ada tambahannya. Saya itu. Betul, biar tambah itu ya, mawaddah warahmah ada Iza. Masya Allah, amin. Punya Mas